Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Cerita-cerita mengenai Putri Duyung mungkin sudah pernah kamu dengar sejak kecil. Diceritakan oleh para orang tua kita bahwa Putri Duyung adalah wanita yang memiliki bentuk tubuh setengah manusia dan setengahnya lagi ikan. Namun belum diketahui dengan pasti apakah Putri Duyung itu benar memang ada atau hanya dongeng semata. Berbagai video dan penampakan Putri Duyung pun telah tersebar di internet. Sebut saja salah satunya penampakan Putri Duyung di Israel yang menggeliat lalu menyelam ke air. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap Putri Duyung ini? Berikut kita akan membahas pandangan Islam tentang Putri Duyung menurut kitab-kitab para ulama. Namun sebelum membahas hal tersebut, Islam populer akan mengajak sahabat beriman mengetahui cerita mengenai Putri Duyung dari berbagai negara. Mitologi Syriah. Diperkirakan 1000 tahun sebelum Masehi, legenda Putri Duyung ini sudah tersebar pada zaman Syriah. Dalam mitologi tersebut digambarkan ada perempuan sangat cantik bernama Atargatis. Diceritakan Atargatis tanpa sengaja membunuh kekasihnya yang merupakan seorang pengembala. Karena malu terhadap kesalahannya, Agratis lalu menceburkan dirinya ke dalam sungai suci, lalu ingin mengubah dirinya menjadi ikan. Tetapi karena Agratis terlalu cantik, akhirnya sungai tersebut hanya sanggup mengubah sebagian tubuhnya menjadi ikan. Mitologi Babilonia. Pada zaman dahulu, masyarakat Babilonia menganggap Putri Duyung sebagai dewa laut. Dewa laut ini yang berbentuk setengah manusia dan setengah ikan bernama Oannes. Dan bukan Putri Duyung atau mermaid, tapi merupakan merman atau laki-laki. Ya, kurang lebih seperti wujud dewa Neptunus dalam film kartun Disney yang berjudul The Little Mermaid. Mitologi Yunani. Adalah perempuan bernama Thessalonaik berubah menjadi Putri Duyung setelah ia meninggal yang diceritakan dalam mitologi Yunani. Dikisahkan dia hidup di Laut Aegea dan selalu bertanya apakah kakaknya masih hidup kepada para pelaut yang lewat. Jikalau ingin laut menjadi tenang, para pelaut harus menjawab ia masih hidup dan berkuasa dan menaklukkan dunia. Maka Thessalonaik akan senang dan air laut akan menjadi tenang. Namun jika para pelaut memberikan jawaban lain, Thessalonaik akan marah dan mendatangkan badai yang bisa membuat kapal menjadi hancur. Di Eropa. Di Eropa, legenda Putri Duyung dikenal melalui buku cerita dongeng berjudul The Little Mermaid. Dongeng itu dibuat oleh penulis terkenal bernama Hans Christian Andersen dan diterbitkan pada tahun 1837. Dalam buku tersebut dikisahkan Putri Duyung yang menyelamatkan pangeran di tengah badai. Lalu Putri Duyung itu pun jatuh cinta kepada sang pangeran tapi tidak bisa menikahinya karena ia bukan manusia. Di Tiongkok. Sahabat beriman pernah mendengar kisah tentang air mata duyung yang bisa berubah menjadi mutiara. Nah, kisah ini merupakan cerita rakyat dari Tiongkok tentang Putri Duyung. Diceritakan tetes air mata Putri Duyung akan berubah menjadi butiran mutiara berwarna putih yang berkilauan. Sahabat beriman, kembali ke pembahasan sebelumnya bahwa Putri Duyung dalam pandangan Islam yang akan kita bahas sesuai dengan kitab para ulama. Adapun kitabnya yaitu Kitab Ajwibah Az-Zarqani yang merupakan kitab yang berisi jawaban-jawaban Az-Zarqani. Az-Zarqani adalah ulama besar bermazhab Maliki dan hidup hingga wafat di Kairo. Kedua kitab Hasyia Al-Bujairimi atau nama lengkapnya Tuhfah Al-Habib ala Syar Al-Katib. Kitab ini menguraikan fikih mazhab Imam Syafi'i yang dikarang oleh Al-Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi Al-Syafi' atau dikenal dengan nama Imam Bujairimi. Kitab Hayah Al-Hayawan merupakan kitab yang membahas tentang berbagai macam jenis hewan yang ada dan macam-macamnya. Di dalam kitab ini banyak sekali disebutkan hewan-hewan yang sangat unik juga langka, yang mungkin saat ini sudah punah atau tidak diketahui lagi keberadaannya. Kitab ini disusun oleh seorang ulama Mesir bermazhab Syafi'iyah yang bernama Kamaluddin Muhammad bin Musa Ad-Damiri. Di dalam kitab Ajwibah Az-Zarqani yang kita anggap sebagai Putri Duyung disebut dengan Admiyatul Bar atau peri laut. Sedangkan dalam kitab Hasyia Al-Bujairimi disebut dengan Banatul Rum. Dalam kitab Hayya Al-Hayyawan disebut dengan Isanul Lemak serta Syekhul Bar untuk yang jantangnya. Dan Syekh Fauzan menyebutnya Huriyah. Seperti sebelumnya dikatakan, adanya makhluk ini belum dapat dipastikan. Christopher Columbus menyatakan bahwa ia pernah melihat Putri Duyung saat menjelajah Laut Karibia. Dan laporan penampakan juga ada pada abad ke-20 hingga ke-21 di Kanada, Palestina, dan Zimbabwe. Namun ada juga yang mengatakan Columbus salah lihat.
Seperti dimuat History Channel, ia ternyata melihat menet atau lembu laut, makhluk air yang sering terlihat di Karibia. Lalu bagaimana wujud putri duyung dalam kitab pandangan para ulama? Hal ini dijelaskan kitab Hayya al-Hayawan jilid 1 halaman 46. Manusia laut adalah hewan yang menyerupai manusia, namun dia memiliki ekor. Al-Qazwaini berkata, ada seseorang yang datang membawa hewan ini di zaman kami dengan bentuk yang telah kami sebutkan. Dan disebutkan sesungguhnya di Laut Syam di beberapa waktu ada hewan yang bentuknya menyerupai bentuk manusia. Dan dia memiliki jenggot yang putih. Mereka menamainya dengan Syekh Albar. Jika dilihat oleh manusia maka mereka senang. Hayya al-Hayawan jilid 1 halaman 46. Juga cerita-cerita mengenai wujud putri duyung yang merupakan wanita cantik diterangkan dalam kitab Al-Hasiyah Al-Bujairimi, jilid 4 halaman 230. Banat ar-Rum adalah ikan di laut yang menyerupai wanita. Dia memiliki rambut yang terurai panjang, warnanya condong kecoklat-coklatan, memiliki farj atau kemaluan, dan payudara. Dapat berbicara namun tidak dapat dipahami. Mereka tertawa dan terbahak-bahak. Terkadang ikan ini tertangkap oleh para pelaut kemudian dinikahi dan dikembalikan lagi ke laut. Tuhfan al-Habib al-Syar al-Katib, jilid 4 halaman 230. Juga hal mengenai putri duyung bisa dimakan atau tidak dipaparkan para ulama abad ini. Syekh Salih Al-Fauzan Hafizahullah ditanya, "Wahai Syekh yang mulia, semoga Allah selalu memberi taufik. Ada sebagian para nelayan yang ahli tentang ikan menyebutkan bahwa di laut ada ikan yang kepalanya seperti kepala wanita dan dia memiliki wajah seperti wajah wanita. Apakah boleh dimakan?" Dan mereka menamainya dengan huriyah, peri laut. Beliau Hafizahullah menjawab, ada namanya manusia laut. Ada ikan yang memiliki bentuk seperti manusia yang mereka namai dengan manusia laut. Setiap hewan laut yang diburu maka boleh dimakan, walau dia berbentuk seorang lelaki atau wanita. Naam. Syekh Ibnu Utsaimin beliau pun juga pernah ditanya tentang manusia laut ini. Lalu beliau mengatakan dengan berdalil dari hadis Nabi SAW mengenai laut. Dia suci airnya dan halal semua hewan-hewannya. Hadis riwayat Abu Daud sahih sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Albani. Seperti yang diceritakan di dalam kisah The Little Mermaid mengenai perihal bisa tidaknya menikahi putri duyung. Hal ini juga pernah dibahas para ulama. Al-Imam Az-Zurkani Al-Maliki rahimahullah. Beliau ditanya, peri laut jika dinikahi oleh manusia, apakah peri laut tersebut akan bersama manusia itu kelak masuk surga? Beliau menjawab, peri laut termasuk dari kalangan hewan, maka tidak boleh menikahinya. Dan jika disetubuhi maka pelakunya harus dihukum takdib atau takzir, hukuman yang bukan had karena sebuah tindakan kemaksiatan dan kriminalitas. Dan peri laut pada hari kiamat akan menjadi debu seperti hewan-hewan lainnya. Ajwibah Az-Zurkani halaman 46. Sahabat beriman, wallahu a'lam bisalam, mengenai keberadaan makhluk putri duyung belum bisa dipastikan. Di tahun 2012, National Ocean Service Amerika Serikat menyatakan bahwa bukti keberadaan putri duyung tidak pernah ditemukan. Juga hasil penelitian yang menghabiskan dana hingga 3,2 juta US dollar hanya membuahkan penemuan hewan laut langka yang secara fisik memiliki kemiripan dengan ciri fisik putri duyung, yaitu dugong, manet, dan siko. Wallahu a'lam bisawab, hanya Allah yang maha mengetahui segala kebenarannya.